menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat siang Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini, Masuki Ruang Digital dengan Aman dan juga Nyaman. Kembali berjumpa dengan saya, Aulia Mawardika, moderator untuk siang hari ini. Dan sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Dan sebelum acara dimulai, ada sejumlah tata tertib yang harus saya bacakan. Yang pertama, dimohon untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Lalu yang kedua, dimohon untuk selalu mematikan mic. Dan saya harap saat ini teman-teman peserta menyalakan kameranya, teman-teman peserta, teman-teman narasumber, saya harap selalu menyalakan kameranya dan selalu mengaktifkan kameranya. Tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, dan silahkan segera mengerjakan pretest dan juga post-test, di mana setelah Anda mengerjakan pretest dan juga post-test, Anda akan mendapatkan sertifikat digital. Dan biasanya link pretest dan juga post-test akan di-share di kolom komentar. Lalu yang terakhir, aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita bergeser ya ke acara berikutnya. Marilah kita berada dalam sikap sempurna bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan video arahan yang diberikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan sebelum kita mendengarkan sambutan berikutnya, saya melihat ada beberapa partisipan yang sudah mulai bergabung bersama dengan kita, bergabung dalam webinar siang hari ini. Silahkan yang sudah bergabung untuk menyalakan kameranya, silahkan di mute juga audionya. Jadi untuk audio di mute, lalu juga untuk kameranya silahkan dinyalakan. Kita langsung bergeser ke acara berikutnya. Marilah kita mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Jaya Samaya Monong SEMSI Bupati Gunung Mas. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang saya cintai dan saya banggakan. Di era digital saat ini, banyak sekali konten-konten negatif yang beredar di internet yang dapat merusak kehidupan di masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa pemerintah diwajibkan untuk mendorong dan mengembangkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta dalam rangka memacu tingkat kecakapan transformasi dan literasi digital dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Di dalam peta jalan literasi digital ini juga telah dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Saya, Jaya Semaya Monong, SE MSI, selaku Bupati Gunung Mas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat karena Kabupaten Gunung Mas telah ditunjuk sebagai salah satu kota dalam mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Pada kick-off yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya, Jaya Semaya Monong, SE MSI, selaku Bupati Gunung Mas, dengan ini membuka acara webinar literasi digital Kabupaten Gunung Mas dan berharap dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Gunung Mas dengan harapan yaitu Gunung Mas makin cakap digital. Saya juga menghimbau di tengah pandemi ini agar kita juga tetap selalu menjalankan protokol kesehatan dalam rangka kita mencegah penularan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita juga sudah mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dan tadi juga sudah dilanjutkan oleh Bapak Jaya Semaya Monong SE MSI selaku Bupati Gunung Mas, sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Dan sebelum saya memperkenalkan siapa-siapa narasumbernya dan sebelum kita menyimak materi dari para narasumber, marilah kita memulai webinar pada siang hari ini dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran webinar tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, selamat siang. Perkenalkan saya Aulia Mawardika, moderator untuk siang hari ini. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah untuk memberikan webinar yang tentu saja ada 4 narasumber juga yang nanti akan memberikan materi masing-masing dengan tema hari ini memasuki ruang digital dengan aman dan nyaman. Saya perkenalkan keempat narasumber yang nanti akan menemani kita semua. Yang pertama ada Mas Romi Rafael, Master of Hypnosis, memberikan materi seputar pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi. Lalu juga nanti ada Ibu Ina Marita SPDMM. Ibu Ina Marita ini memberikan materi literasi digital bagi tenaga didik dan anak didik di era digital.
Beliau adalah kepala sekolah berprestasi, kepala sekolah penggerak Kabupaten Gunung Mas. Lalu yang ketiga, nanti ada Kak Nadia Diptia. Kak Nadia adalah seorang MC, singer, dan announcer, memberikan materi main aman saat belanja online. Dan yang keempat, ada Pak Indrajit Wade Pratama SHN, Ketua KNPI Kabupaten Gunung Mas. Pak Wade memberikan materi cerdas dan bijak berinternet, pilih-pilih sebelum sebar. Saya kembali sampaikan kepada seluruh peserta yang baru saja bergabung, silahkan untuk menyalakan kameranya, silahkan aktifkan kameranya, dan silahkan untuk mute audionya. Sesaat lagi kita menuju ke narasumber yang pertama. Saya perkenalkan untuk Anda, karena sesaat lagi kita akan segera bertemu dengan seorang pioner hipnotisme dan hipnoterapi di Indonesia yang telah menghipnotis lebih dari 50.000 orang melalui acara TV show-nya seperti Hipnotis dan Master Hypnotist on the Street. Lalu pada tahun 2005 juga telah memperoleh penghargaan dari Muri karena telah menghipnotis lebih dari 5.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan, dan pada tahun 2010 penghargaan dari Indonesia Book of Record karena telah menghipnotis lebih dari 12.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Mari kita sambut Mas Romi Rafael. Halo Master Aulia, terima kasih introduction-nya. Saya ambil alih di sini, Master Seremoni kita. Nah, karena saya bukan pesulap, saya bukan magician, saya menggunakan sugesti. Jadi eksperimen saya hari ini mengenai kehebatan Anda bukan kehebatan saya. Nah, karena saya tidak bisa kalau Anda tidak berpartisipasi, saya mau Anda semuanya buka kameranya dan Anda berpartisipasi pada saya. Nah, sekarang hal yang paling saya rindukan di saat traveling, di saat pandemi adalah traveling, terutama ke luar negeri. Nah, kalau pernah traveling ke luar negeri, saat sampai di Soekarno-Hatta di Jakarta, uang-uang yang pecahan mata uang negara lain, yang kertas itu bisa ditukar. Nah, kebanyakan yang uang logam, money changer-nya nggak mau tukar. Akhirnya dibawa sebagai kenang-kenangan di rumah, saya tutupin ya. Ini dari Amerika, satu sisinya gambar kepala, di mana satu sisi lagi di Mohon sini maaf, Mas Romi. Operator ya. boleh diganti kameranya yang satu, karena kalau kayak gini koinnya jadi nggak kelihatan. Oh, Boleh oke, tolong betul. ke Kamera yang zoom yang table satu view, lagi. operator. Iya. Oke, sementara itu saya tunggu sambil operatornya mengganti. Makasih Mbak Aurora. Nah, ngomong-ngomong Iya. sama Mbak Aurora, tadi Mbak Aurora ya teman-teman ya, perkenalkan ya. Di sini saya mau memberikan giveaway berupa audio hipnoterapi beserta buku digitalnya, beserta kata-kata positif untuk teman-teman semuanya yang minta. Nah, tapi kalian harus minta, kalau nggak bisa. Nanti gimana caranya untuk dapetin giveaway? Caranya adalah tulis nama, chat, kirim chatnya ke Aurora Florence, ada di sini, tim Romi Rafael, dengan cara minta giveaway, lalu namanya kalian siapa, email, dan nomor WhatsApp-nya. Nah, baru kan kita kasih. Nah, sekarang mudah-mudahan koinnya kelihatan. Nah, ini koin yang tadi saya tunjukkan. Di mana di satu sisi, di mana di satu sisi gambar kepala, di mana di satu sisi gambar burung elang. Nah, jadi sama seperti istilah segala sesuatunya ada dua sisi, sama seperti dua sisi mata koin. Nah, sama seperti di era digital sekarang, ada berita yang betul, ada berita yang hoax, ada berita yang jujur, ada berita yang nggak benar. Nah, nanti saya akan lempar mata koin ini ke udara seperti ini, lalu saya tangkap, saya taruh di tangan saya. Sebelum saya buka, saya mau Anda semuanya menggunakan intuisi Anda untuk menebak apakah ini nanti jatuhnya kepala atau jatuhnya burung elang. Jadi Anda harus menentukan intuisi Anda. Bagaimana caranya? Sebelum saya lempar, Anda tentukan. Kalau menurut Anda jatuhnya kepala, Anda pegang kepala Anda, pegang kepalanya. Kalau menurut Anda nanti jatuhnya burung elang, Anda bentuk tangannya seperti burung. Seperti gini. Oke, sekarang lakukan dulu Anda semuanya. Saya tunggu sampai Anda melakukan semuanya di sini. Budiah Handayani, ayo Bu ambil keputusan. Kak Nadia lakukan juga, biar nggak bengong. Nadia BB Kustik lakukan juga. Mas IWP coba lakukan juga, atas nama Pak Batua, atas nama Bu Maria, Ane S.PD lakukan juga. Menurut Anda, koin saya nanti waktu saya lempar, Anda pakai intuisinya. Menurut Anda, koin saya nanti yang saya lempar itu jatuhnya kepala atau burung elang? Tentukan pilihan Anda. Mas Brata di sana, ya
yang lagi telepon. Oke, Pak Sugiarto, lalu saya panggilin ya. Pak Sudarso, coba tentukan pilihan Anda. Oke, tetap jangan bergerak Pak Sudarso. Mbak Erna bagus tuh, udah pegang kepalanya. Kezia Anjeli, maunya apa? Mau kepala atau mau burung elang? Kalau mau menurut Anda, menurut kamu burung elang, bentuk tangannya seperti burung elang, bagus. Nah, Ibu Maria Anne, marianae.spd SMPN 1 Rungan. Maunya Ibu, ini saya lempar kepala atau burung elang, Bu. Kalau menurut Ibu, nanti jatuhnya mendaratnya kepala, Ibu pegang kepala. Kalau menurut Ibu nanti jatuhnya burung elang, Ibu pegang tangannya bentuk seperti burung elang. Lakukan. Nadia juga di sini. Nadia, Ibu Dia Handayani, lakukan. Oke, saya tunggu semuanya sampai semuanya melakukan di sini. Ayo, Ibu, Bapak, Ibu, tentukan pilihan Anda, tentukan pilihan Anda. Saya tunggu sampai semuanya melakukan. Ayo, jangan bergerak ya, jangan bergerak ya. Ini mau saya lempar ya, ini saya swipe, jangan bergerak. Ini mau saya lempar. Mas Berata maunya kepala atau burung elang? Nah, oke, bagus. Teleponnya dimatiin dulu Mas Berata. Pak Sugiarto maunya kepala atau burung elang? Kalau kepala pegang kepalanya, kalau burung elang pegang bentuk seperti burung. Siap, jangan bergerak, saya lempar. Siap, saya lempar. Oke, saya lempar dan kita lihat sekarang sama-sama. Anda di sini pakai intuisinya. Nah, Anda bisa menentukan tidak ini elang atau kepala. Kita lihat apakah intuisi Anda betul atau tidak. Sama-sama kita lihat di sini. Dan ini adalah gambar kepala. Kalau Anda memegang kepala Anda, intuisi Anda bagus. Kalau Anda ini menebak burung elang, Anda tereliminasi. Anda nggak boleh ikutan lagi. Nah, kita coba lagi kedua kalinya. Hanya yang untuk pegang kepala. Sekarang tentukan pilihan Anda. Sekarang ini maunya elang atau kepala. Menurut intuisi Anda. Nanti saya lempar hasilnya burung elang atau kepala. Pakai intuisi Anda. Kalau nanti menurut Anda burung elang, Anda bentuk burung elang. Kalau menurut Anda kepala, Anda pegang kepala Anda. Lakukan dulu, tentukan pilihan Anda. Di sini yang berhasil menebak, Mas IWP, Pak Batua, Bu Mariana, yang berhasil menebak, Fania, Renata. Oke, Mbak. Oke, Nadia juga ikut menebak. Saya lempar ya sekarang. Jangan bergerak, saya lempar lagi. Saya lempar lagi. Sekarang sama-sama kita lihat. Dan ini kepala lagi. Oke, nih. Kalau Anda elang, Anda tereliminasi. Intuisi Anda hanya bisa menebak satu kali. Sekarang terakhir kali. Pikirkan baik-baik, pakai intuisi Anda. Menurut Anda, saya lempar ini elang atau kepala. Tentukan pilihan Anda. Cepat. Menurut Anda intuisi Anda itu apa? Apakah ini ada hasilnya akan menjadi elang atau hasilnya ini kepala? Sudah? Tentukan intuisi Anda. Cepat, tentukan di sini. Oke, pegang kepalanya. Kalau pegang kepala, jangan bergerak. Fania, Renata, tetap jangan bergerak. Mbak Nadia, jangan bergerak. Bu Maria Nae, jangan bergerak. Masih WP, jangan bergerak. Dias, Berata. Oke, Berata, menurut Berata ini burung elang ya. Saya lempar sekarang. Kita tes apakah intuisi Anda betul atau salah. Kita tes di sini. Sama-sama ya. Kita tes di sini intuisi Anda. Sama-sama kita lihat. Dan ini ternyata kepala lagi. Kalau Anda 3 kali menebak kepala, berarti intuisi Anda bagus. Sekarang jangan bergerak, saya akan pilih siapa yang menebaknya 3 kali berturut-turut. Di sini ada Mas IWP, ada Fania Renata, ada Bu Maria Nae, ada... Oke, boleh Mbak Aurora dan operator di-highlight atas nama Ibu Marianae.spd SMPN 1 Rungan. Tolong di-spotlight. Operator saya tunggu. Dan tolong di spotlight-nya juga kamera saya. Teman-teman, saya menggunakan 2 kamera. Satu yang ini, yang saya tunjuk sekarang, dan satu yang ini, yang saya tunjuk sekarang. Kenapa? Karena namanya jaringan ya. Kalau salah satunya nge-freeze, provider satunya nggak mungkin nge-freeze. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini nggak ada yang berubah. Sudah di spotlight Ibu Maria. Nah, oke. Halo Ibu, mikrofonnya dibuka. Ibu dari mana sekarang Ibu? Bicara yang keras Bu. Mikrofonnya belum dibuka, Ibu. Boleh dibantu teman-teman ibu di sekitar situ, tuh ibunya udah di spotlight itu. Nah, halo Pak, bantuin ibunya ya Pak. Mikrofonnya dibuka, Ibu. Saya tunggu sampai mikrofonnya Ibu terbuka. Nah, halo. Halo. Tadi temennya Ibu yang pakai kacamata minta sekalian diminta nutup gorden di belakang Ibu, biar Ibu tambah cantik kan, nggak backlight Bu. Ibu, bicara yang keras Ibu. Ibu dari kota mana? Ibu Mariana dari
SMP Negeri 1 Rungan. Oke, dari Gerungan ya Bu ya? Ya. Oke, bicara yang keras Ibu, apa kabar Ibu? Ya, Apa kabar Ibu? baik, baik, kabar baik. Oke, Ibu. Nah, saat traveling ini saya selalu membawa boarding pass Ibu. Ibu kalau lihat di sini saya punya banyak boarding pass. Ibu ya, di sini banyak boarding pass. Ini boarding pass saya hasil dari traveling. Kelihatan Ibu boarding pass saya, Bu ya. Ya, Oke. Nah, lalu saat traveling saya juga membawa ini Bu, ini dari pesawat nih. Boeing 757-200. Ibu kelihatan Ibu? ya, Boeing 757. Oke, nah ini ada sesuatu yang sangat penting yang menurut saya berhubungan sama Ibu ya. Nah, Ibu bisa lihat di sini. Ini bagian dalamnya Ibu, bagian dalam pesawatnya tuh. Kelihatan Ibu? Ini ya, bagian dalam pesawatnya. Lalu kalau dilihat di sini, ini juga ini pesawatnya Bu, petunjuk keselamatan ya Bu ya. Nih. Dan menurut intuisi saya, teman-teman semua yang menyaksikan ini ada sekitar 60 orang. ya. Kenapa saya pakai 2 kamera? Agar Anda bisa memastikan saya tidak merubah isinya ini makanya saya taruh di sini nih. Nah, jadi kelihatan terus antara kamera ini dan kamera yang ini. Nah, sekarang Ibu bisa kebaca nggak? Ini tujuannya ini ke Sydney. Kelihatan nggak Ibu? Sydney, kelihatan Ibu Sydney? Bentar, kurang jelas. Oke, ini ke Sydney dan ini tempat teman-teman lainnya bisa lihat ya bahwa ini Sydney dan ini tempat duduknya ini 5A. Nah, ini boarding pass saya dari kenang-kenangan ini ke Roma, Ibu. Nah, ini tempat duduknya 27E. Nah, ini ke Madrid, Ibu. Dan ini tempat duduknya 8B. Nah, Aku nggak bisa baca ini, nggak lihat. nggak apa-apa saya bacain, Bu. Teman-teman lainnya bisa konfirmasi ya. Ini ke Bangkok. 4B, ya nggak apa-apa. Yang penting Ibu, ini Las Vegas, ini semuanya beda-beda. Ini teman-teman bisa lihat ini 8B. Kelihatan ya, boarding pass-nya beda-beda. Ini ke Beijing, Ibu. Nah, ke Beijing. Kemudian di sini boarding pass-nya 17D. Jadi semuanya beda-beda. Saya tunjukin satu-satu, tapi nggak semuanya. Nanti habis waktunya, Bu, ini ke 5, ke Peru. Nah, ini 14A. Nah, semuanya beda-beda, Ibu. Ibu bisa lihat ke layar saya yang besar nih. Ini ke Paris, Bu. Nah, ini ke Paris nih. Lalu seat tempat duduknya 24. Nah, yang penting Ibu bisa melihat ini semuanya berbeda. Di sini, Ibu, boarding pass-nya berbeda. Nah, saya mau Ibu pilih angka antara angka 4 dan angka 4, antara 4 dan 20, Bu. Bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 20. Ibu pilih angka berapa? Sebutkan, Bu. Ibu. Ya, Pak. Sebutkan yang keras. Antara 4 dan 20, Ibu memilih angka berapa, Ibu? Sebutkan yang keras. Ibu. Angka 5. Antara 4 dan 20. Bisa banyak loh, Bu. Tapi Ibu milihnya 5 ya. Ibu 5 ya, oke. Sekarang sama-sama kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, dan ini yang kelima, Bu. Ini yang kelima. Sekarang kita lihat Ibu perginya kemana, perjalanan imajinasi ini selamat. Ibu secara imajinasi pergi ke Kairo. Ibu pernah ke Kairo, Mesir? Sudah pernah, Bu? Jawab, Bu. Pakai mikrofonnya, Bu. Halo, Bu. Bu. Bu Mariana. Nampaknya nge-freeze tuh ibunya itu. Dan teman-teman di sini bisa lihat ya. Ini tempat duduknya 14C. 14C. Nah, karena ibunya nge-freeze, ingat-ingat di sini ibunya tadi milih tiket boarding pass nomor 5 ke Kairo dan 14C. Nah, tadi salah satu yang kepala terus itu di sini atas nama IWP. Nah, boleh di spotlight atas nama IWP. Mas IWP. Nah, jadi gantinya Ibu Mariana ya. Oke, kita tunggu nih. Nanti Mbak Aurora kalau ibunya masuk di spotlight lagi. Halo Mas IWP. Boleh buka mikrofonnya? Nah, lebih keras lagi bicaranya. Ya, sudah.
Aceh. Kalau apa kabar dari kota mana? Luar biasa dari Gunung Mas. Oh, saya manggilnya apa ini? Mas aja. Mas siapa namanya IWP ini? Mas Wade aja panggilnya. Mas Wade, oke. Gus Wade, boleh? Ya. Mas Wade, oke. Ya. Ingat-ingat ini tadi ibunya memilih Kairo dan 14C. Nah, karena Mbak Aurora nanti kalau ibunya nyala lagi kameranya beritahu ya. Nah, sekarang kalau kita terbang ke Kairo ya, Mas Wade ya, kan itu pasti lebih dari 4 jam penerbangannya. Pilihannya cuma 3, kalau nggak makan, kalau nggak tidur, kalau nggak nonton film. Nah, kalau nggak makan ya udah gitu terus, tidur, nonton film. Nah, sekarang kita bersama-sama akan memilihkan film buat Mas Wade di sini. Nah, di sini ini ada list. Ini biar nggak nutupin ini ya, biar nggak nutupin ini. Ini adalah list film-film yang ada yang bisa ditonton di pesawat nih. Mas Wade bisa lihat kalau ini semuanya berbeda film-filmnya. Kelihatan ya Mas Wade ya? Ya, kelihatan. Oke. Nah sekarang sebelum ini saya tunjukkan Mas Wade ya. Bayangkan Anda pergi kemana tadi? Mas Wade? Ya. Bayangkan tadi pergi kemana, masih ingat? Yang tiket ibu itu ya? Ya betul, tiketnya tadi Mas Wade, ibunya kemana tadi, masih ingat? Ke Kairo. Oke, tempat duduknya nomor berapa? 14C. 14C, oke. Nah kemudian bayangkan Mas Wade sekarang pergi ke Kairo juga, menggantikan ibunya tadi. Nah kemudian Mas Wade, saat di Kairo, Mas Wade memutuskan untuk membelikan saya oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya jaket. Nah, karena nggak mungkin bayar pakai rupiah, menurut Mas Wade harga jaketnya berapa dolar? Nggak sampai lebih dari $100. Harganya berapa dolar Mas Wade? Tapi nggak sampai $100, nggak sampai 1 miliar. Berapa Mas Wade? 85 lah. $85 ya? Ya. Oke, kalau dikali 15.000 berapa itu Mas Wade? Wah, bentar ya. Banyak. Ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, siap. Oke, Mas Wade. Nah, kalau Anda lihat kamera yang ini kan dari tadi nggak kemana-mana ya, kamera yang ini gitu ya. Nah, dari tadi nggak kemana-mana kameranya, jadi ada 2 kamera. Kalau dilihat di sini, sekarang kita lihat sama-sama di sini. Kalau masih ingat tadi, Bu Mariana, itu ini menurut intuisi saya ya. Sekarang sama-sama kita lihat di sini, Mas Wade. Menurut intuisi saya, nanti seorang wanita. Mas Romi boleh di pause sebentar, ini lagi dipilih Ibu Mariana-nya. Dipindah ke kamera yang satu lagi aja. Nah, iya. Nah, ini saya pegang terus nih. Mas, oke. Halo Ibu. Nah, nggak apa-apa dipertahankan begitu, tinggal kamera saya dicari. Nah, sekarang Mas Wade sama Ibu. Tadi Ibu yang memilih, sekarang ini saya tunjukkan ya, ke sini kali ya. Nah, kemana nih? Nah, ke sini. Oke. Agak ke tengah, ya. Oke, menurut intuisi saya, nanti seorang wanita memakai masker kuning. Ibu tadi maskernya warna apa, Ibu? Boleh ditunjukin, Ibu, maskernya? Oi. Oke, memakai masker kuning dan baju kuning. Ibu bajunya boleh agak berdiri, Ibu, bajunya. Ibu bajunya kuning juga ya itu ya? Boleh berdiri, Bu. Nah, oke. Memakai masker kuning, baju kuning, berinisial M. Nah, pergi ke Kairo, duduk di kursi 14C sambil menonton Indiana Jones. Selamat Ibu akhirnya dapat berjalan-jalan traveling bersama Pak Wade ke Kairo di sini, dan saya dapat oleh-oleh dari Pak Wade. Oleh-olehnya sebuah jaket, dan itu adalah jaket yang saya pakai sekarang. Ini oleh-olehnya nih. Mas Wade, tadi harganya berapa dolar tadi harganya? $85. $85. Nah, ingat kalau kita beli itu kan ada tandanya gitu ya. Ini perhatikan di sini Pak Wade, ini saya buka. Di sini saya buka. Nah, ini ada tandanya. Dan di sini kita lihat harganya berapa, itu kelihatan nggak itu? Agak silau. Ini? Oh ya. 85.
$85. Terima kasih oleh-olehnya Pak Wade dan Ibu. Mudah-mudahan bisa ke Kairo beneran. Nama saya Romi Rafael dan pesannya adalah bayangkan di era digital ini lewat Zoom saya bisa mengarahkan dua orang yang berbeda dan jauh tempatnya. Sekarang kalau Anda tidak melek digital, tentunya Anda rentan untuk dimanipulasi dan diarahkan pendapatnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi di era pandemi seperti ini, penting sekali untuk melek digital. Nah, karena dengan melek digital, Anda bisa meningkatkan kehidupan Anda. Sekali lagi, Pak Wade, terima kasih oleh jaketnya. Mudah-mudahan Ibu dan Pak Wade bisa ke Mesir, Kairo suatu saat nanti. Saya kembalikan ke Master Aulia, Master seremoni kita. Silakan, Master Aulia. Terima kasih Mas Romi Rafael untuk penampilan luar biasa yang sudah diberikan kepada kita semua. Menjadi hiburan yang sangat luar biasa di tengah siang-siang yang biasanya kita ngantuk jam segini. Ini jadi lebih semangat gitu ya ngikutin webinar dengan penampilan luar biasa yang sudah diberikan oleh Mas Romi. Terima kasih Mas Romi. Baik, dari Mas Romi kita bergeser lagi langsung saja ke narasumber berikutnya. Saya panggilkan untuk Anda narasumber berikutnya adalah Ibu Ina Marita, SPDMM, Kepala Sekolah Berprestasi dan Kepala Sekolah Penggerak Kabupaten Gunung Mas, memberikan materi seputar literasi digital bagi tenaga didik dan anak didik di era digital. Saya juga persilahkan kepada teman-teman peserta untuk aktif di kolom komentar, silahkan bertanya. Nanti akan ada hadiah senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang bagi Anda yang aktif di kolom komentar dan juga memposting di sosial media kegiatan pada siang hari ini. Kepada Ibu Ina, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam literasi, lempang. Adil Katalino, Basuramin Kasaduga, Basengat Kajubata, Arus. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya, Ibu Ina Marita, guru dari SMP Negeri 2 Kurun di Tewang Pejangan. Ya, saya akan menyampaikan materi kepada kita tentang literasi digital bagi tenaga pendidik dan peserta didik di era digitalisasi. Ya, sebentar. Ya, silakan Mas Bagus di-share-kan. Perlu kami bantu untuk share screen, Bu? Oh iya, baik. Oke, tunggu sebentar Ibu, kami bantu dari sini. Kami lakukan setting terlebih dahulu. Baik, sudah ya Ibu ya? Ya. Literasi digital bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi kita akan membicarakan mengapa guru itu atau tenaga pendidik dan peserta didik itu perlu banyak belajar tentang literasi digital. Next. Apa itu literasi digital? Mungkin kita akan bertanya, literasi digital itu sebuah pengetahuan ya, di mana ada kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi itu, termasuk alat-alat komunikasi modern atau jaringan internet untuk menemukan, ya, mengerjakan, mengevaluasi, bahkan menggunakan informasi itu serta membuatnya, ya, dan memanfaatkannya pula. Next. Pertanyaan kita, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, mungkin termasuk alat-alat komunikasi modern seperti sekarang ini, ya. Jadi kita bisa menemukan, mengerjakan, bahkan mengevaluasinya, ya. Lanjut. Next. Ya. Jadi era digital itu masa ketika di mana informasi mudah bisa cepat diperoleh, kemudian bisa cepat, begitu cepat disebarluaskan.
di mana teknologi digital juga menggunakan beberapa hal yang memang berhubungan dengan komputerisasi yang terhubung dengan internet. Nah, penggunaan internet itu sendiri akan mengubah tuntunan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Berlangsungnya cepat juga tidak mengenal apa dan siapa begitu. Next. Berbicara tentang kebutuhan digitalisasi, tentunya di sini karena saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, maka saya terfokus kepada kebutuhan guru dan siswa akan digitalisasi. Mungkin nanti juga masyarakat dan orang tua. Nah, di latar belakangi karena adanya pandemi COVID-19 ya, yang tidak memungkinkan adanya pertemuan tatap muka terbatas, sehingga perlu dilakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu satu-satunya sumber ya yang bisa dipercaya dan cepat itu adalah pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ya, next. Nah, menjadi tantangan ya bagi kita dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang pertama ya itu kadang-kadang internet kan tidak memadai. Itu merupakan tantangan. Kemudian juga minimnya pengetahuan dan keterampilan tentang digitalisasi dari tenaga kependidikan dan juga mungkin peserta didik ya. Kemudian ada juga mungkin menjadi hambatan pola pikir yang tidak mau berubah, mau masih sama seperti yang dulu, itu juga tantangan namanya. Kemudian mungkin dari sebelum pandemi itu tugasnya lebih banyak yang diberikan oleh guru ya, yang kepada siswanya, jadi merupakan kendala juga. Pembelajaran mungkin sering monoton, hanya tanya jawab saja, kemudian kondisi jaringan dan internet sangat tidak memadai tadi ya. Siswa ada yang belum memiliki HP Android, bahkan tidak memiliki paket data ya. Kemudian juga saat belajar siswa kurang terkontrol. Ya, mungkin jenuh juga dengan model pembelajaran yang tidak banyak bervariasi. Kemudian juga mungkin juga kurang dukungan dari berbagai pihak ya. Next. Mengatasi tantangan PJJ ya, kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemendikbudristek itu telah menyediakan tools. Jadi tools itu berupa Google Workspace for Education, itu memiliki banyak fungsi di mana fungsi untuk berkolaborasi ada di sana, fungsi untuk fitur-fitur juga terhubung ada, kemudian fungsi yang secara langsung ya bisa tempat mengakses berbagai macam informasi ya. Jadi tool itu banyak sekali kelebihannya sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan mungkin peserta didik menjadi lebih senang ya. Nah, akun pembelajaran ID itu dapat memudahkan kegiatan pembelajaran jarak jauh, itu yang merupakan kebijakan dari Kemendikbudristek. Kita lanjut. Next. Apa akun pembelajaran? Mungkin kita bertanya teman-teman guru dan siswa dan juga orang tua sebagai pendukung dalam hal ini. Akun pembelajaran itu ya di masa pandemi COVID-19 ini adalah akun yang nanti digunakan dalam kegiatan pembelajaran ya, sangat mendukung dari pembelajaran jarak jauh itu. Nah, jadi pembelajaran yang merupakan akun elektronik memuat akun pribadi kita, user ID ya dengan nama pribadi kita, dan aksesnya juga menggunakan password. Itu diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan dapat diperoleh, digunakan ya, dimanfaatkan oleh peserta didik, oleh pendidik dan juga oleh tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik atau digitalisasi. Next. Di sini digitalisasi pendidikan dengan akun pembelajaran. Kemarin ya telah di-launching bagaimana kegiatan pembelajaran yang menggunakan akun pembelajaran ini. Nah, sangat banyak keuntungan yang diperoleh oleh tenaga pendidik, guru, maupun peserta didik dengan adanya digitalisasi pendidikan dengan menggunakan akun pembelajaran ini.
Nah, apa itu akun pembelajaran? Sudah saya jelaskan. Kemudian mengapa di sini di-launching digitalisasi pendidikan dengan akun pembelajaran? Kita jangan terlalu berpikir gegabah bahwa dengan adanya digitalisasi ini maka guru itu akan tergantikan. Ya, kemudian mungkin ruang pembelajaran di sekolah akan kosong karena semua berpindah ke ruang maya. Itu tidak, ya, tidak demikian. Nah, Google Workspace for Education ini hanya sebagai alat, ya, sebagai alat yang mendukung pembelajaran supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, Google Workspace for Education ini, ya, sebagai alat yang diberikan oleh pemerintah dan untuk mengolahnya seperti sendok dan garpu saja sebagai alat untuk mengolahnya supaya bisa dinikmati dengan resep yang enak, kemudian juga cara menghidangkannya itu tergantung pada tenaga pendidik atau guru. Ya, jadi gurunya harus mampu menguasai Google Workspace for Education itu agar supaya dapat menyajikan kepada siswa pembelajaran yang menarik. Ya, kalau kita lihat di sini ada banyak kelebihan yang dimiliki dari Google Workspace ini. Secara khusus untuk drive penyimpanan data itu tidak sama seperti akun kita yang biasa. Kalau akun kita biasa mungkin menyimpan datanya, penyimpanannya hanya terbatas, ya. Tapi untuk drive ini penyimpanannya, datanya itu tidak terbatas, ya. Jadi berapapun itu bisa disimpan oleh drive itu. Kemudian bisa dilanjutkan ke next. Ya, kita lihat di sini ada beberapa jenis layanan tadi yang berhubungan di akun pembelajaran. Ada Google Drive, itu penyimpanan tanpa batas, kemudian ada Jamboards, papan digital, ya, yang bersama-sama bisa ditulis. Kemudian ada keistimewaannya juga di akun pembelajaran ini yang sudah saya ikuti, itu Google Docs. Jadi Google Docs itu semua, ya, bisa berkolaborasi, mengelola dokumen secara online di situ, baik peserta didik maupun pendidiknya, dan bahkan kepala sekolah pun bisa berkolaborasi di situ kalau di dunia pendidikan. Dan dalam kegiatan-kegiatan juga bisa Google Docs ini bisa dimanfaatkan sebagai kolaborasi. Nah, ada slide itu kalau presentasi online, dan kemudian pengolahan data di sheet, ya, ada Google Form kalau mau membuat survei dan quiz. Kemudian ada Classroom yang sering dipakai, sudah membuat kelas interaktif, ya. Kemudian Google Calendar mengelola acara secara efisien. Google Meet itu ada video call di situ, video conference, kemudian virtual dan kelas online. Gmail juga kita bisa mengelola dengan efektif di situ. Next. Jadi ada banyak, ya, keuntungan dari akun pembelajaran yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek, dan itu gratis, ya, gratis, tidak dibayar, ya. Dan juga untuk paket data kita sudah diberikan kompensasi oleh pemerintah juga melalui Telkomsel, kan, bagi anak-anak dan tenaga pendidikan, ya. Nah, kita mengingat apa yang dikatakan oleh Pak Muhadjir Effendi itu bahwa digitalisasi sekolah itu ada pada guru. Jadi karena ada pada guru, maka kompetensi guru itu harus baik, ya. Guru harus belajar tiap hari, kemudian guru harus mampu berkolega dalam asosiasi guru. Selain itu juga guru bisa menjadi penghubung sumber belajar atau research learner, fasilitator dan guide. Itu menurut Muhadjir Effendi. Next. Nah, untuk lebih jelasnya tentang akun pembelajaran, kita di Kabupaten Gunung Mas ini secara khusus Disdikpora Kabupaten Gunung Mas itu sudah memiliki beberapa master Google Trainer. Nah, sehubungan dengan surat yang diedarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu sebagai pendidik bisa menghubungi Pak Brata MPD di HP nomor 081250575447, itu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kurun. Ya, mereka bisa membantu mengarahkan kita semua harus bagaimana dan mempelajari serta cara memanfaatkan
akun pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, Pak Kadek Arsana, SPD, itu guru dari SMP Atap 1 Kayan Hulu Utara. Untuk sementara itu yang saya ketahui tentang akun Google Tire ini, karena keterbatasan waktu juga yang disediakan untuk kita, maka saya ingin menyampaikan bahwa untuk akun pembelajaran ini beberapa sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Gunung Mas sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan akun pembelajaran ini, ya, Belajar ID. Jadi di situ diwajibkan sejak dari kegiatan BIMTEK untuk komite pembelajaran, kemudian kegiatan IHT dan workshop, saya kira untuk guru sekolah penggerak sudah terbiasa menggunakan akun pembelajaran. Pun demikian para peserta didiknya. Next. Saya sedikit menjelaskan apa itu sekolah penggerak. Mungkin mengapa sekolah penggerak itu lebih dahulu dari Bapak Ibu yang lain, para pendidik yang lain menggunakan akun pembelajaran, ya. Nah, karena sekolah penggerak itu memang dirancang, ya, supaya mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, juga berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Jadi itu. Next. Nah, sekolah penggerak itu berfokus pada pengembangan hasil belajar, ya, secara holistik. Hasil belajar siswa secara holistik mencakup kompetensi literasi dan numerasi yang sedang kita lakukan sekarang. Kemudian karakter yang diawali dengan manusia yang unggul. Jadi di situ SDM yang unggul, sumber daya manusia yang unggul, yang dimulai dari kepala sekolah dan gurunya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga pada saat ini juga saya ingin menyampaikan bahwa semua ini bisa berjalan dengan baik jika ada kerjasama antara semua pihak, baik dari pihak pemerintah, masyarakat, dan juga pihak sekolah. Jadi ada kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, sehingga semuanya bisa tercapai dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Next. Sekian dan terima kasih. Mari kita bersama-sama masuki ruang digital dengan aman dan nyaman. Mari kita satukan langkah untuk pendidikan Gunung Mas yang lebih baik ke depan. Bersama kita maju supaya kita bisa hebat semua, bisa tercipta kota Gunung Mas yang cakap digital. Terima kasih. Saya kembalikan kepada De Aulia. Terima kasih banyak Ibu Ina Marita SPDMM untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Tadi Ibu Ina Marita memberikan materi seputar literasi digital bagi tenaga didik dan anak didik di era digital. Silahkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Ibu Ina tulis di kolom komentar, nanti akan dibacakan di sesi akhir saat saya ditanya jawab. Bu Ina masih bersama kami? Masih ya? Bu Ina, tadi saya sempat melihat Anda share link ya di halaman terakhir PowerPoint Anda. Itu kan tidak bisa diklik Bu, jadi saya mohon mungkin Ibu kalau misalkan ada kesempatan silahkan tulis di kolom komentar untuk untuk link websitenya, agar teman-teman peserta mungkin yang ingin bergabung atau ingin melihat seperti apa informasinya bisa klik langsung lewat situ. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ina Marita. Dari Ibu Ina Marita, saya langsung saja bergeser lagi ke narasumber berikutnya. Saya panggilkan untuk kita semua. Di sini ada Kak Nadia Dipta. Nadia Dipta adalah MC, singer, dan juga announcer, memberikan materi seputar main aman saat belanja online. Kepada Kak Nadia, waktu dan tempat dipersilahkan. Waktunya. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Dan saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang platform. Mohon maaf, kita buka dulu untuk PowerPoint-nya. Nah, main aman saat belanja online. Jadi sebelum kita ke materi, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Dipta. Saya lulusan dari Pendidikan Musik Universitas Negeri Surabaya.
sekarang saya bekerja Master of Ceremony juga. Nah, kita bahas ke materi, yaitu belanja online. Di sini pasti teman-teman pernah yang namanya belanja online. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kemudahan untuk keluar rumah, kemudahan untuk kita bermain seperti biasa di outdoor, di keramaian, itu tidak seperti dulu lagi teman-teman ya. Mungkin sekarang sudah lebih tidak waspada dan was-was seperti saat pertama kali pandemi, karena pasti sudah beberapa ada yang vaksin, dan alhamdulillah sekali untuk Surabaya sendiri ini udah PPKM 3, mudah-mudahan di Kalimantan juga tingkat untuk pandeminya sudah menurun, dan semoga next-nya kita untuk keluar rumah itu bisa lebih nyaman lagi. Dan untuk mengatasi yang namanya ketakutan karena pandemi ini, pasti teman-teman lebih memilih belanja online. Bahkan sekarang belanja online tidak cuma untuk barang-barang saja, untuk makanan, bahkan belanja sayuran, ibu-ibu terutama, ini bisa semuanya belanja online ya. Jadi platform apa aja sih yang sering digunakan di Indonesia khususnya untuk belanja online? Yang pertama ada e-commerce. Itu yang seperti teman-teman mungkin udah punya salah satu aplikasinya di smartphone-nya masing-masing. Ada Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan lain-lain. Yang pastinya Nadia yakin teman-teman pasti sudah pernah berbelanja di salah satu e-commerce yang Nadia paparkan di sini. Terus yang kedua, Instagram Shop. Sekarang untuk Instagram tidak cuma untuk upload-upload aja ya, tapi di situ juga ada fitur Instagram Shop, di mana teman-teman bisa mengklik gambar keranjang belanja di bawah layar teman-teman. Lanjut, Google Shop mungkin masih agak asing kalau untuk orang Indonesia, karena kebanyakan orang Indonesia seringnya belanja di e-commerce, tapi di sini juga bisa digunakan untuk salah satu platform belanja online-nya. Nah, bedanya apa sih belanja online dengan offline? Yang pertama pastinya waktu, teman-teman. Jadi waktu di sini, kalau kita belanja offline, kita langsung ke tempat perbelanjaannya, kita bertemu langsung dengan penjualnya, kita juga bisa mendapatkan barangnya secara langsung. Bila teman-teman butuh urgent atau butuh dadakan gitu ya untuk membawa atau membeli suatu barang pada saat itu juga. Yang kedua, kualitas di sini kalau belanja offline pasti teman-teman juga sangat yakin dan sangat bisa untuk mengecek gimana quality controlnya, kualitas bajunya dari bahannya, atau kualitas barang-barang yang teman-teman butuhkan waktu berbelanja. Yang ketiga, di promo. Jadi percaya nggak percaya nih, promo kalau di online itu lebih banyak kita bisa mendapatkan promo, teman-teman. Ada yang namanya midnight sale, ada yang namanya Harbolnas, apalagi kalau udah 12, semua barang-barang itu pada diskon ya. Cewek nih yang biasanya langsung serbu-serbu buat diskon-diskonnya. Yang terakhir adalah proses. Karena kita berbelanja online, kita bisa berbelanja di seluruh dunia, bahkan tidak cuma di seluruh Indonesia aja. Prosesnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau di luar kota itu sekitar ya 3-4 hari, kalau dalam kota mungkin 24 jam sampai 2 hari. Nah, itu juga membutuhkan proses, tidak seperti offline. Kita datang ke tempat belanjanya, langsung kita berbelanja, dan langsung kita bisa mendapatkan barang. Sebenarnya menguntungkan atau merugikan sih untuk belanja online, teman-teman? Kita bahas lebih lanjutnya. Untuk keuntungan belanja online di sini, yang pertama pastinya mudah. Tidak perlu keluar rumah. Teman-teman di sini bisa langsung menggunakan smartphone teman-teman untuk berbelanja di e-commerce, platform-platform belanja online lainnya. Dan pastinya ini sangat menguntungkan kita, apalagi di saat pandemi seperti ini, teman-teman ya. Yang kedua, praktis. Bisa di mana saja dan kapan saja. Misalnya nih, kita besok mendadak butuh sesuatu yang harus kita beli, tapi pada saat itu tutup tokonya. Nah, butuhnya pagi, bisa nih chat di salah satu platform belanja online, langsung chat sellernya, bisa nggak gojekin besok, bisa nggak dikirim besok ke rumah saya, atau bisa nggak COD. Nah, itu sangat memudahkan kita, teman-teman ya, kalau kita membutuhkan sesuatu yang sangat urgent.
Yang ketiga, seperti Nadia bilang tadi, banyak diskon yang tersedia. Karena di online tentunya banyak promo dan banyak voucher-voucher dari e-commerce-nya sendiri. Itu jangan lupa diklaim, teman-teman ya. Terus yang terakhir, pilihannya lebih bervariasi. Kita tidak cuma belanja di satu kota aja, kita bisa di seluruh dunia, teman-teman. Bahkan di Cina, di salah satu e-commerce itu juga bisa kita langsung pesen dari Cina, yang mungkin tengkulak-tengkulak tuh ya, yang demen banget untuk berbelanja barang-barang unik di situ ada. Next, kerugiannya apa nih Nat untuk belanja online? Yang pertama, barang tidak sesuai dan tidak bisa dicoba pastinya. Tidak seperti kita berbelanja offline, langsung nyoba bajunya, misalnya kita beli baju nih ya, langsung nyoba sepatunya, atau langsung nyoba barang-barang yang kita beli pada saat itu juga. Kalau di online, kita harus benar-benar teliti untuk membaca deskripsinya. Jangan lupa juga teman-teman untuk membaca rating, membaca testimoni-testimoni yang sudah pernah dibeli oleh pelanggan-pelanggan lain. Yang kedua, ada rawan penipuan. Nah, di sini biasanya kalau teman-teman berbelanja tidak di official store-nya, tidak di salah satu star seller-nya, itu sangat rawan sekali penipuan, teman-teman. Apalagi di Instagram, jadi harus hati-hati ya. Yang ketiga, tidak bisa langsung dipakai karena itu tadi yang seperti Nadia bilang membutuhkan waktu dan juga proses beberapa lama. Yang terakhir, terlalu banyak distraksi. Nah, distraksi ini teman-teman adalah sebuah kedistrakan kita. Misalnya kita mau beli suatu barang, ternyata ada barang lain yang lebih bagus. Akhirnya belinya double-double. Nah, salah satu kerugiannya yaitu uang kita cepat habis, teman-teman ya. Lanjut. Ini yang perlu teman-teman untuk waspadai adalah modus-modus penipuan waktu berbelanja online. Yaitu modus penipuan dengan menjual barang murah. Sekali lagi, memang banyak sekali diskon dan juga promo di perbelanjaan online. Tapi jangan lupa, kita juga tetap harus yang namanya cek tokonya itu terpercaya atau tidak. Banyak yang membeli tidak, apalagi di Instagram ini kalau followers kan bisa dibeli teman-teman ya, apalagi testimoni itu juga bisa dipalsukan. Misalnya toko itu mengambil testimoni dari toko lain, padahal sebenarnya dia itu menjual barang murah hanya untuk menipu, seperti itu. Next, modus pencucian uang atau money laundering. Di sini yang dimaksud dengan money laundering, jadi teman-teman melakukan suatu transaksi diketahui oleh orang lain, dan orang itu tiba-tiba menelpon teman-teman di sini dan meminta yang namanya transfer ulang karena takut tidak masuk dan lain-lain. Nah, itu perlu teman-teman waspadai ya, karena bisa jadi teman-teman akan ditipu di situ dan uangnya tidak sampai ke sellernya, malah sampai ke kantong si penipu ini. Yang ketiga, ada modus penipuan pencurian data. Sekali lagi, apapun notifikasi yang meminta OTP tidak langsung dari official e-commerce-nya, official untuk aplikasinya, jangan dipercaya teman-teman ya. Entah itu meminta data teman-teman seperti nomor KTP, nomor OTP, kata sandi atau sebagainya, jangan langsung dikasih. Teman-teman harus cek, dan kalau bisa nih, teman-teman cek yang namanya customer service di e-commerce tersebut. Itu lebih aman. Selanjutnya ada modus penipuan lewat layanan cash on delivery. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak nonton ya kasus-kasus COD yang mungkin ada orang-orang yang baru pertama kali COD. Sebenarnya sistem COD sendiri ini karena untuk memudahkan setiap orang yang mungkin keterbatasan mempunyai rekening, keterbatasan tempatnya jauh dari supermarket atau di tempat pembayaran untuk berbelanja online. Nah, di sini e-commerce sendiri tuh menyiapkan layanan cash on delivery biar memudahkan teman-teman sendiri. Tapi jangan sampai COD ini menjadikan teman-teman rugi gitu loh. Peraturan yang pertama di COD, memang barang tidak boleh dibuka pada saat teman-teman terima. Jadi barang dibuka setelah kurirnya pergi dan itu tidak bisa dikembalikan teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan, itu bukan salah kurirnya, melainkan salah sellernya. Itu langsung hubungin aja customer service dari e-commerce-nya. Tapi juga jangan percaya kalau misalnya teman-teman tidak membeli apa-apa, tiba-tiba dikirimin suatu barang
yang mengharuskan teman-teman itu untuk membayarnya. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Bisa jadi itu salah satu modus penipuan lewat layanan cash on delivery atau COD. Terakhir, modus penipuan lewat biaya tambahan. Di sini biasanya kalau teman-teman membeli suatu barang di e-commerce, itu sekali transfer udah include yang namanya pembayaran untuk pengiriman, pajak, dan lain-lain, packaging juga di situ pasti sudah ada semua keterangannya. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli suatu barang, tiba-tiba ada yang telepon atau ada yang datang meminta tambahan untuk uang lain-lain, nah itu bisa jadi modus penipuan teman-teman. Next, pintar dan aman saat belanja online. Jangan lupa nih, harus cek dan dicek dulu kalau misalnya mau belanja online. Yang pertama, di sini Nadia kasih salah satu platform belanja online yang mungkin ini banyak cewek ya yang beli di sini, tapi cowok juga pastinya ada. Kalau di tempat ini, itu yang terpercaya adalah yang ada tanda star sellernya. Itu bisa lihat di caption sebelah kiri atas, itu ada tulisan star seller. Dan yang kedua adalah di official mall-nya. Nah, teman-teman harus waspada ya kalau misalnya di suatu platform atau di suatu seller yang belum pernah ada yang beli, barangnya terlalu murah, setelah itu tidak ada testimoninya, itu bisa jadi barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan yang ada di gambar yang diperlihatkan oleh seller tersebut. Yang kedua, baca dengan cermat kebijakan online shop-nya. Jangan lupa sebelum kita membeli, harap dibaca dulu teman-teman ya, karena beberapa itu ada yang sellernya sudah tepat, tapi karena pembelinya tidak membaca dengan detail barang yang sudah dituliskan di situ, akhirnya sang pembelinya ini kecewa dengan barang yang sudah datang. Padahal sellernya sudah jelas menuliskan ukuran, jenis bahannya, dan lain-lain, tapi karena si pembeli ini tidak membaca, akhirnya pembeli merasa ditipu. Terus ada juga yang mungkin sudah menjelaskan secara rinci, tapi yang datang itu tetap tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal kita sudah membaca dengan teliti dan lain-lain, ternyata memang niatnya nipu gitu. Jadi hati-hati. Yang pertama harus sering-sering membaca kalau ingin membeli atau berbelanja di tempat online, teman-teman ya. Yang ketiga, waspada dengan barang yang terlalu murah. Ada barang, ada harga, ada kualitas, teman-teman ya. Jadi hati-hati, bukan berarti murah itu jelek, tidak. Bukan berarti juga murah itu tidak berkualitas, tapi sekali lagi Nadia ingatkan untuk terus berhati-hati dan waspada dengan barang yang terlalu murah. Apalagi jauh murahnya itu sampai 70%. Nah, itu teman-teman bisa lebih waspada lagi. Nah, ini Nadia ambil salah satu dari akun yang sedikit mencurigakan, dan Nadia pernah kena tipu akun-akun seperti ini pada saat Nadia berbelanja di platform Instagram. Jadi hati-hati dengan followers yang mungkin banyak ya, tapi waktu dibuka followersnya itu ya followersnya tidak sesuai lah ya, tidak seperti orang-orang pada umumnya. Jadi akun-akun yang tidak jelas seperti itu followersnya. Terus yang kedua, biasakan melihat toko itu berapa kali sehari sih uploadnya. Kalau normalnya nih, toko itu bisa sampai 5 kali untuk upload di Instagram, dan pastinya yang like atau yang komen itu juga banyak teman-teman. Kalau misalnya followers dari toko tersebut memang banyak. Nah, gimana sih caranya melihat akun ini tuh palsu, nipu atau enggak, Nat? Jadi teman-teman bisa mengklik gambar pertama, ini sudah Nadia lingkarin di sebelah kanan atas itu ya. Itu teman-teman bisa klik, dibuka dulu profile untuk online shop Instagramnya. Teman-teman klik di situ sebelah kanan, terus cari about this account. Nah, setelah teman-teman klik about this account, teman-teman akan menemukan gambar kedua, yaitu former username. Di situ teman-teman bisa melihat akun ini dibuat pada tahun berapa dan sudah berapa kali berganti nama dalam waktu dekat. Di situ semuanya ada tanggalnya di former username-nya, teman-teman ya. Jadi ini kan udah
berganti berkali-kali nih untuk akunnya, mulai dari Cahaya Phone Batam, Susu Sehat Kita, Cahaya Gadget, dan lain-lain. Nah, itu perlu diwaspadai teman-teman ya. Yang keempat, gimana sih cara kita pintar menyikapi untuk berbelanja online? Baca deskripsi produk yang akan dibeli seperti Nadia tadi udah sampaikan. Yang kelima, pilih cara pembayaran yang paling aman. Kalau teman-teman punya e-banking, bisa pakai virtual account. Nah, di situ biasanya paling mudah untuk melakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya tidak punya ATM dan sebagainya, bisa melalui supermarket atau minimarket terdekat. Biasanya di situ ada pilihannya, teman-teman. Yang keenam, simpan bukti transaksi. Jangan sampai ketika kita sudah membayar, dibilang belum bayar. Nah, itu pentingnya untuk menyimpan bukti transaksinya. Yang terakhir, selalu gunakan komputer atau smartphone pribadi. Jangan sampai kita udah login ke orang-orang, ya nauzubillah ya. Misalnya kita login ke orang-orang yang mungkin kita kenal, tapi malah itu yang bisa menjatuhkan kita ke lubang yang berbahaya. Nah, jangan sampai. Mendingan pakai smartphone atau gunakan komputer teman-teman sendiri. Dan sekali lagi Nadia ingatkan untuk berbelanja online selalu menjadi smart buyer dan hati-hati dalam berbelanja, tetap stay safe teman-teman. Kita kembalikan lagi kepada Kak Aulia selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Nadia untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu pengetahuan tentunya untuk kita semua. Dan silahkan pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Kak Nadia, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan di sesi akhir saat sesi tanya jawab. Kita langsung saja bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan Pak Wade di sini. Pak Wade akan memberikan materi untuk kita semua. Pak Wade, waktunya 20 menit. Sudah bergabung Pak Wade? Sudah, siap. Pak Wade, waktunya 20 menit, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk Mbak Aulia. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kepercayaannya memilih saya sebagai narasumber dalam kegiatan kita pada sore hari ini, siang sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk entertain dari Mas Romi Rafael tadi. Terima kasih Bang, itu luar biasa untuk mencairkan suasana. Dan sekarang saya akan share screen-kan materi saya. Apa bisa terlihat dengan baik? Tolong bantuannya moderator. Terlihat dengan baik Pak, silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Saya kebagian dengan akan menyampaikan materi tentang etika digital. Dengan subtema yang saya pilih, cerdas dan bijak berinternet. Pilih sebelum sebar. Next. Ini sedikit dari profil saya. Saya berkecimpung di KNPI dan juga beberapa organisasi OKP lainnya yang berada di Kabupaten Gunung Mas. Next. Apa itu etika digital? Etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa etika indikator digital. Pertama, etika berinternet. Kedua, pengetahuan mengenai, mohon maaf sebelumnya, saya geser dulu. Yang kedua, pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Yang ketiga, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, kolaborasi di ruang digital, dan sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cerdas dan bijak berinternet. Apa sih pengertian dan cerdas dan bijak berinternet? Secara umum, cerdas dan bijak berinternet berarti mampu memilih dan memilah hal apa saja yang boleh dibagikan di internet dan pada siapa hal tersebut boleh dibagikan. Biasanya hal ini sering kita dapatkan dengan akun sosial media yang kita miliki pribadi,
banyak tuh artikel-artikel atau konten-konten yang bertaburan di jejaring sosial, itu harus secara baik kita memilah dan memilih apa yang layak untuk kita sebarkan. Selanjutnya, cerdas dan bijak menggunakan internet. Pertama, hanya unggah konten bermanfaat. Ya mungkin maksud dalam unggahan konten bermanfaat ini ialah siapa tahu konten yang bermanfaat itu contohnya penggunaan produk-produk alami, penggunaan tumbuhan-tumbuhan sebagai obat herbal, siapa tahu bisa membutuhkan untuk teman-teman dan yang lain yang membutuhkan hal tersebut. Yang kedua, jaga dan lindungi privasi. Jaga dan lindungi privasi ini jangan sampai privasi kita itu contohnya nomor HP, data pribadi, data KTP, dan lain-lain, mengingat akun pribadinya sendiri, lalu dia uploadlah ke media sosial, kemudian dia tidak menjaga itu bisa disalahgunakan. Yang ketiga, akses situs aman. Maksudnya di sini akses situs aman itu ialah akses situs yang banyak yang sudah tahu kita sumber-sumber realnya. Jangan membuka situs yang mengiring kita ke sesuatu hal yang baru, kemudian di situ mungkin bisa saja data kita bisa diambil atau didata dari situ. Itu jangan sampai seperti itu, jangan sampai mengakses situs yang baru dan bisa membahayakan akun media sosial kita. Yang keempat, jangan mudah tergiur hal yang belum jelas. Berikut adalah tips dari saya, pilih-pilih sebelum sebar. Yang pertama, pastikan dulu sumber artikel atau berita yang kita dapat. Biasanya kan ada muncul nih konten atau artikel yang kita dapat di akun media sosial kita. Kemudian, jika kita tidak waspada dengan konten dan akun media sosial yang kita dapat tersebut, kita langsung membagikannya, bisa saja itu mengandung hoax atau sara. Nah, lebih baik sebelum kita menyebarkan konten atau artikel media berita apapun yang kita dapat dari media sosial kita, lebih baik kita cross-check. Kita melihat sumbernya, lalu kita cari artikel perbandingannya. Setelah dirasa itu sudah, oh ini nih real nih, ini bisa dipegang, barulah kita menyebarkan. Jangan asal ada berita, asal ada artikel, kita dapatkan, mumpung ini viral gitu kan ilustrasinya, lalu dia sebarkanlah. Itu salah satu kita menyumbang hoax. Yang kedua, klarifikasi data dan fakta. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi yang di pertama, klarifikasi ini penting. Data dan fakta. Misalkan ada suatu masalah nih yang A, dan kita mengambil langsung data dari A. Kita cross check dulu. B, C, gimana data ini? Apakah data ini bisa dibenarkan? Apa data ini akurat? Itu kita cari dulu data dan faktanya, baru kita bisa menilai ini benar, ini real, dan bisa kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Dan yang ketiga, waspada dengan suatu artikel yang terlihat aneh, apalagi dengan membuat isu sara dan lain-lain. Ini kita di sini dan teman-teman juga mengkampanyekan bahwa no hoax dan isu sara itu sangat kita kampanyekan sekarang. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai kita terpancing, mengingat itu muncul di akun sosial media kita, muncul di setiap kita searching menggunakan internet itu, jika ada menggunakan atau isukan sara di situ, itu segera teman-teman kita tangkis bersama, kita tolak bersama, jangan kita sebarkan. Yang keempat, gunakan rasa keraguan terhadap berita yang akan kita sebar. Nah, ini mencakup secara keseluruhan apa poin-poin yang saya sampaikan tadi, bahwa keraguan kita akan suatu berita itu harus kita butuhkan. Mengapa? Karena di situ kita meyakinkan diri kita sendiri. Ini layak atau tidak? Ini layak atau tidak kita sebarkan? Ini layak atau tidak kita kampanyekan? Itu semuanya ada pada diri kita. Jadi jika rasa keraguan kita ada dan kita miliki itu, maka kita akan otomatis memastikan sumbernya, maka kita akan otomatis mengklarifikasi data dan faktanya, maka kita otomatis akan mencari tahu kebenaran dari
artikel atau berita konten apa yang kita dapatkan itu, kita akan mencari kebenarannya. Setelah kita tahu itu, baru kita akan menyebarkannya. Saya rasa demikian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wade untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Tadi Pak Wade memberikan materi seputar cerdas dan bijak berinternet, pilih-pilih sebelum sebar. Baik, dari Pak Wade kita akan menuju ke sesi berikutnya. Tadi Pak Wade mengakhiri sesi materi untuk teman-teman peserta. Tadi ada 4 materi yang sudah kita terima dari masing-masing narasumber bersama dengan Mas Romi. Tadi kita berbincang seputar pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi. Lalu bersama dengan Ibu Ina Marita kita berbincang seputar literasi digital bagi tenaga didik dan anak didik di era digital. Lalu yang berikutnya bersama dengan Kak Nadia, tadi materinya seputar main aman saat belanja online. Dan yang terakhir bersama dengan Pak Wade atau Pak Indrajit Wade Pratama SAN seputar cerdas dan bijak berinternet, pilih-pilih sebelum sebar. Kita segera menuju ke sesi berikutnya. Kita menuju ke sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi tanya jawab saya langsung saja ada pertanyaan dari Brata ditujukan kepada Mas Romi. Tapi Mas Romi belum bergabung ya bersama dengan kita. Sebentar saya cek dulu. Mas Romi sepertinya masih belum bergabung. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu Mas Romi bergabung, mungkin kita ke narasumber yang berikutnya dulu. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, saya coba cek. Ada pertanyaan ditujukan kepada Ibu Ina. Ibu Ina sudah bersama kami? Oke. Ibu Ina, ada pertanyaan dari Andri dan pertanyaannya adalah penggunaan media pembelajaran daring yang Ibu sampaikan tadi sudah banyak digunakan oleh pendidik dan anak didik yang dibantu oleh orang tua. Namun berjalannya waktu ternyata timbul banyak masalah, semisal perangkat yang terbatas dan akses yang sangat buruk. Kalau menurut Ibu bagaimana menyikapi hal ini agar anak-anak kita tetap bisa belajar dengan baik? Silahkan Bu Ina untuk dijawab. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari kita juga Pak Agri. Tahu ya, kalau sekolah tempat Bu Ina itu bukan sekolah yang lengkap dengan fasilitas, dengan jaringan yang lengkap, namun untuk mengantisipasi kebutuhan itu kita bisa bagaimana caranya ya, menyampaikan kepada orang tua agar supaya orang tua bisa memperhatikan kebutuhan putra-putrinya, karena ini tidak hanya dipakai sejenak. Alat digitalisasi ini semisal handphone ya atau laptop tidak dipakai hanya sebentar, tapi akan berkelanjutan mungkin ya, bukan mungkin tapi pasti akan berkelanjutan. Nah, begitu sekarang alat teknologi canggih ini seperti HP itu, pembelajaran digitalisasi itu memang betul-betul merupakan kebutuhan sekarang. Jadi untuk itu kita masih punya kesempatan banyak untuk berbenah diri. Nah, jadi bukan karena halangannya lalu kita berhenti sampai di situ, tidak. Tetap kita usahakan agar supaya bisa berjalan kegiatan pembelajaran itu dengan baik dengan pola daring. Memang seperti saya sampaikan tadi, kendalanya banyak ya, banyak sekali di daerah kita Kabupaten Gunung Mas. Nah ini juga nanti Pak Agri yang akan menjadi catatan dari pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan kita. Di sini ada pihak Kemenpo juga, kemudian nanti di sini juga ada dari pihak Dinas Pendidikan. Mereka akan mendengarkan suara-suara kita, ya, bagaimana kebutuhan kita untuk terhadap sarana prasarana yang sangat urgent tadi ya Pak Agri ya. Saya kira itu saja, kita berharap agar supaya pemerintah daerah juga bisa campur tangan dalam hal misalnya pengadaan sinyal dan sebagainya. Tapi saya yakin pihak sekolah juga sudah mulai cekatan ya, Bapak Ibu guru sudah mulai pandai untuk mengatur waktunya untuk mencari ya informasi tentang bagaimana akun pembelajaran ini nanti akan di-launching. Dan jujur sekarang sepertinya akun pembelajaran itu sangat banyak manfaatnya, sangat banyak sekali manfaatnya.
sekali lagi kegiatan pembelajaran ya itu sangat menarik kalau kita guru sudah menguasai tentang fitur-fitur yang ada dalam akun pembelajaran itu. Saya kira itu Pak Agri ya, kalau untuk sementara mungkin menggunakan hotspot dan sebagainya, saya kira Pak Agri sudah tahu kira-kira ya bagaimana jawabannya dengan daerah kita seperti ini. Ya, Dek Aulia silahkan, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Ina Marita untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Artinya memang masih banyak kendala-kendala pembelajaran daring dan terus saja dilakukan perbaikan. Semoga juga herd immunity segera terbentuk agar pembelajaran tatap muka bisa segera dilangsungkan, tidak hanya anak untuk SMA tapi juga untuk seluruh anak SD dan juga anak SMP yang saat ini bersekolah. Terima kasih banyak Ibu Ina. Dari Ibu Ina kita bergeser lagi ke pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Kak Nadia. Kak Nadia, ini ada pertanyaan dari Fania Reta. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan modus penipuan belanja online. Bagaimana penyelesaian masalah jika kita sebagai pembeli terlanjur mengalami penipuan pada saat setelah melakukan transaksi transfer saat belanja online melalui sosial media, misal kayak Instagram lalu juga Facebook. Barang tidak dikirim sedangkan mereka punya banyak testimoni yang dapat meyakinkan kita kalau mereka terpercaya. Apakah harus lapor ke pihak berwajib atau bagaimana Kak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Kak Aulia waktunya. Jadi pertama teman-teman harus memperhatikan dulu, ada testimoni yang seperti tadi Nadia sampaikan, ada testimoni yang bisa dibuat, bahkan followers, like, dan semua integration di Instagram itu juga ada yang bisa direkayasa teman-teman. Jadi harus pastikan dicek akunnya baik-baik terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur membeli, bagaimana kita bisa laporkah? Nah, itu yang pertama, kita bisa lapor kalau misalnya si penjual itu menggunakan yang namanya rekening atau nomor rekening dari suatu bank. Jadi kalau misalnya teman-teman transfernya udah terlanjur di dananya orang itu atau di platform-platform lain pembayaran selain nomor rekening, itu biasanya agak sulit teman-teman untuk men-tracking atau mencek data dari si penipu karena bisa disamarkan dan bisa menggunakan akun orang lain. Tapi ketika teman-teman sudah terlanjur mentransfer nih di nomor rekening orang yang menipu itu, platform online yang sudah menipu itu, teman-teman bisa langsung lapor ke yang pertama adalah banknya, cek dulu atas nama ini saya transfer segini. Jadi teman-teman bisa lapor ke banknya, nanti itu sama banknya akan di-tracking teman-teman ya. Jadi pastikan dulu daripada teman-teman merugi, daripada teman-teman nantinya kecewa dengan ekspektasi teman-teman yang ingin membeli barang, sudah terlanjur transfer di Instagram atau Facebook, tapi tidak terkirim. Jadi teman-teman harus lebih waspada juga untuk mengecek nomor rekening, nomor transfer yang teman-teman transfer untuk metode pembelajaran online. Jadi jangan sampai kalau itu di Facebook atau di Instagram teman-teman transfernya nggak ke nomor rekening bank, itu teman-teman perlu curiga seperti itu teman-teman ya. Pertanyaannya dan kita kembalikan lagi ke Kak Aulia. Baik, terima kasih banyak Kak Nadia untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua soal belanja online gitu ya. Tapi mungkin kalau bisa saya tambahkan sedikit di sini, saat ini sudah banyak marketplace yang menggunakan rekening bersama. Sepertinya itu juga menjadi salah satu kunci untuk kita ketika melakukan belanja online lewat marketplace, mungkin juga bisa dikatakan menjadi lebih aman karena selain rekening bersama, di sana juga mencantumkan pengiriman dan segala sesuatu verifikasi yang sudah dilakukan oleh marketplace, sehingga mungkin menghindari dari yang namanya sampai barang tidak dikirim dan sebagainya. Terima kasih banyak Kak Nadia. Saya bergeser lagi ke narasumber berikutnya. Saya cek di sini Mas Romi udah muncul ya. Oke, Mas Romi sudah bersama kami. Mas Romi, ini ada pertanyaan dari Brata. Ada pertanyaan dari Brata. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa mempertahankan intuisi bertahan dan selalu benar. Kemudian apa kaitan intuisi dengan memilih alat digital dengan tepat?
bagaimana mempertahankan intuisi. Nah, sayangnya intuisi tidak beda seperti otot ya, jadi perlu dilatih untuk di-develop secara terus-menerus begitu. Jadi untuk mempertahankan ya tentunya dengan latihan, ibarat kita kalau lama nggak pernah lari, tiba-tiba lari, wah udah pasti ngos-ngosannya lebih cepat daripada kalau kita seminggu 3 kali mempertahankan gitu, latihan terus. Jadi ya untuk mempertahankan intuisi ya latihan terus begitu. Nah kemudian apa hubungannya dengan pemilihan alat digital? Kembali lagi kan ini era digital ya, jadi titik terlemah dalam sebuah alat itu adalah manusianya. Kalau manusianya sendiri tidak memahami alatnya, ya percuma mau alat secanggih apapun. Kurang lebih gitu, Master Aulia. Terima kasih banyak Master Romi untuk jawaban yang sudah diberikan ke kita semua. Semoga cukup menjawab Mas Brata. Yang namanya intuisi tidak bisa bertahan lama begitu kalau tidak ada latihan yang dilakukan terus-menerus. Baik, terima kasih Mas Romi. Saya bergeser lagi langsung saja ke pertanyaan berikutnya ditujukan ke Pak Wade. Pak Wade, ada pertanyaan dari Dina Aprilia dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar terhindar dari berita hoax yang kadang kita sangat mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar adanya. Silahkan Pak Wade untuk dijawab. Ya, terima kasih. Langsung aja saya jawab ya. Nah, jadi gini, seperti yang ada di slide saya tadi, cara kita membedakan berita hoax dan tidak. Pertama-tama kita harus tahu dulu sumbernya, sumber berita, sumber artikel yang membagikan berita tersebut gitulah. Sumber artikel yang membagikan berita tersebut apakah dapat dipercaya atau tidak, apakah media besar atau tidak, seperti itu. Dan kedua, kita ini bisa searching di handphone kita masing-masing. Kita bisa cek berita yang kita dapatkan itu, kita tulislah di searching mesin pencari di HP kita searching, di situ kita lihat, di situ bakal muncul. Ketika kita memberikan kata kuncinya di mesin pencari itu, maka akan muncul semuanya. Setelah semua isi beritanya, isi kontennya sama semua, dan bisa dipegang bahwa oh ya ternyata artikel dan konten yang kita dapat ini benar, ya itu dijamin sudah, itu pasti. Jika isi semua dari mesin pencari itu menyatakan bahwa benar, itu pasti benar, itu bukan hoax. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wade jawabannya yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan tentu saja jawaban dari Pak Wade mengakhiri sesi tanya jawab dalam webinar siang hari ini. Kita sudah melalui seluruh sesi, materi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman peserta. Sesi tanya jawab juga sudah saya bacakan, dan saya juga mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dibacakan karena ada keterbatasan waktu, sehingga saya mohon teman-teman narasumber berkenan untuk menulis di kolom komentar, email dan juga sosial medianya. Jadi bagi para peserta yang tidak bisa bertanya dan tidak terjawab pertanyaannya dalam sesi kali ini, bisa bertanya langsung kepada Anda seputar materi yang Anda sampaikan. Kita segera bergeser lagi ke acara berikut ya. Sebelum saya mengumumkan siapa-siapa nama calon pemenang, marilah kita berfoto bersama dulu untuk mengenang keseruan siang hari ini. Jadi saya persilahkan teman-teman peserta, teman-teman narasumber, silahkan untuk nyalakan kameranya. Ada dua slide, silahkan untuk nyalakan kameranya. Saya berikan waktu 10 detik, silahkan untuk bersiap. Oke, kita mulai di slide yang pertama. Bersiap. 1, 2, 3. Oke, kita bergeser lagi ke slide berikutnya. Kalau wajah Anda tadi tidak ada di slide pertama, mungkin ada di slide kedua. Silahkan dilihat slide kedua. Jika ada wajah Anda, silahkan untuk tersenyum ke kamera. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, baik, sesi foto bersama sudah selesai dan tiba waktunya saya untuk mengumumkan siapa-siapa nama calon pemenang yang akan menjadi pemenang untuk mendapatkan hadiah 1 juta dibagi untuk 10 orang pemenang. Nama-nama yang akan saya sebutkan ini adalah nama-nama calon pemenang, belum tentu menjadi pemenang karena ada verifikasi lebih lanjut yang dilakukan oleh panitia di sini untuk melihat misalkan nomor HP Anda sudah terdaftar di daftar pemenang, secara otomatis nama Anda akan terganti dengan peserta berikutnya.
Jadi saya sebutkan nama-namanya. Yang pertama ada Brata, yang kedua ada Andri Kurniawan, yang ketiga ada Erna, keempat ada Kezia, kelima ada Fania, keenam ada Dina Aprilia, ketujuh ada Dea, kedelapan ada Rani, dan yang kesembilan ada Ranita, dan yang ke-10 ada Gabriel Angelin. Silahkan nama-nama tersebut untuk pantau terus Instagram litdik.kalimantan untuk di follow up lebih lanjut apakah nama Anda berhak mendapatkan 1 juta untuk 10 orang pemenang. Baik, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui, materi dan segala sesuatunya sudah kita lalui di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Master Romi yang tadi sudah memberikan eksperimen dan juga hiburan luar biasa untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina Marita untuk materinya, lalu Kak Nadia juga untuk materi luar biasa yang sudah diberikan kepada kita, dan Pak Wade tadi materinya seputar cerdas dan bijak berinternet pilih-pilih sebelum sebar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah aktif dari awal hingga akhir, bahkan aktif untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya mau mengingatkan untuk jangan lupa segera mengerjakan pretest dan juga post-test agar Anda bisa mendapatkan sertifikat digital dalam webinar siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,